Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Bayu Pratama. NIM saya 0504339363. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 struktur data. Saya dari kelas 188. Untuk yang pertama ada tugas 1, soalnya totalnya ada 5. Untuk yang pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama nilai. Di sini nilai tidak spesifik dijelaskan, untuk nilainya bebas. Maka saya di sini menggunakan aplikasi Visual Code. Sudah saya siapkan 5 pemrograman untuk menjawab 5 soal tersebut. Untuk soal yang pertama, saya sudah ketikkan public class soal 1 ini untuk awalan. Lalu kita buat tipe data integer. Kita ketikkan public static void main string args, lalu tipe datanya sesuai permintaan soal kita buat integer, lalu nilai karena tidak disebutkan spesifik. Di sini saya akan menggunakan nilai 100, lalu kita print out. Saya print menggunakan tambahan hasil. Saya tambahkan kata hasil, lalu isi nilainya. Kita running aplikasi. Dari pemrogramannya muncul hasilnya 100 sesuai dengan integer nilai yang saya masukkan tadi. Saya input 100, muncul hasil 100 sesuai, berarti soal pertama sudah selesai. Saya lanjut soal kedua. Soal kedua permintaannya yaitu deklarasi variabel tipe datanya string yang bernama kata. Tipe data string bernama kata berisi struktur. Saya buka Visual Studio-nya. Untuk soal nomor 2, public class soal nomor 2. Seperti tadi kita ketikkan, saya ketikkan public static main string, lalu tipe data sesuai soal yaitu string. Kata dan berisi struktur. Kata struktur sesuai dengan permintaan soal yaitu berisi kata struktur. Kemudian titik koma, saya print system out print. Lalu yang saya keluarkan print yaitu string kata. Saya ketikkan kata, lalu di running pemrogramannya, muncul kata struktur sesuai dengan permintaan soal yaitu string kata berisi kata struktur. Muncul kata struktur setelah menjalankan soal 2. Maka soal 2 sudah terjawab. Kemudian soal 3, permintaan soal 3 yaitu buat pendeklarasian array 1 dimensi. Namanya yaitu array 1. Tipe data integer, isi angkanya 12, 10, 40. Oke, lanjut kita soal yang ketiga. Soal yang ketiga perintahnya yaitu tipe datanya integer, lalu isi array 1. Maka saya ketikkan tetap seperti tadi, public static, lalu tipe datanya sama integer, namanya array 1 sesuai dari permintaan soal bernama array 1, tipe data integer, isi angkanya 12, 10, 40. Maka array 1 sama dengan kita beri isi yaitu 12
10, 40, koma, nah enter. Saya beri tambahan untuk sistem outprintnya, dan saya tambahkan isi dari array 1. Kemudian titik 2 atau sama dengan untuk array 1 ada tambahan for, lalu integer i sama dengan 0, kemudian i array 1 titik length, kemudian i plus tambah kurung buka sistem outprint. Di sini saya tambahkan kata elemen untuk tiap array yang keluar, elemen ke berapa, plus i untuk menunjukkan nomor array 1 pada setiap elemen yang keluar. Kemudian kita tambahkan tanda petik sama dengan atau titik 2 sama saja. Kita tambahkan elemen dari array 1, kemudian i. Ya, kita bisa jalankan programnya. Muncul isi dari array 1 sesuai permintaan soal, yaitu elemen pertama 12, kedua 10, dan ketiga 40. Nih, array 1 isi 12, 10, dan 40. Maka soal yang ketiga sudah terjawab sesuai dengan permintaan soal 12, 10, dan 40. Saya lanjut soal yang keempat. Permintaan dari soalnya yaitu pendeklarasian array 2 dimensi. Nama arraynya yaitu array 2. Tipe datanya menggunakan sama seperti tadi, integer, tapi berisi 2 baris dan 3 kolom, seperti metrik di bawah ini. Saya samakan saja dengan soal, isi datanya sama 12, 10, 40, dan sebagainya. Saya buka ke soal keempat. Sama seperti tadi, public static void main. Lalu masukkan tipe data integer dan sesuai permintaan namanya array 2. Isinya saya jabarkan di sini satu persatu. 12, 10, 40, dan lanjut 13, 11, 41, kemudian 14, 12, dan 42. Kemudian jika sudah saya ketikkan beri tambahan untuk hasil printout. Saya ketikkan sistem outprint. Saya beri tambahan untuk hasil outnya, isi dari array 2. Karena permintaan soal harus sesuai nama, yaitu array 2. Kemudian untuk mengeluarkan sesuai urutan, untuk sesuai urutan seperti matrix, saya ketikkan for tipe data integer i sama dengan 0, kemudian i array 2 titik length, kemudian i plus, kemudian tambah lagi untuk yang matrix kedua, for integer j sama dengan 0,
kemudian J array 2 I diberi tambahan yaitu I, kemudian saya tambahkan yaitu length T2 J plus kemudian tutup di bawah. Kemudian sistem out, saya tambah ini, kemudian sistem out print, kemudian isinya yaitu array 2 I dan J. Sudah, lalu di bawah sini saya tambah ini, saya tambah sistem out print, lalu tutup. Kita jalankan. Untuk soal 4, maka setelah selesai kita jalankan pemrogramannya. Tadi ada sedikit kekeliruan di tutup pagarnya, sudah saya perbaiki, maka muncul hasilnya seperti ini. Isi dari array 2 12 10 40 13 11 41 14 12 dan 42 sesuai permintaan dari soal ini. 12 10 40 3 kali 3. Kemudian lanjut soal yang kelima. Soal yang kelima yaitu buatlah deklarasi linked list 10, 20, 30, dan 40. Maka saya sudah siapkan yaitu import Java util untuk linked list. Sama seperti tadi, yaitu public static void main, lalu linked list dan integer. Kemudian list sama dengan new linked list dalam kurung titik koma, kemudian list add itu 10, kemudian list add 20 titik koma, list add 30 titik koma sampai 50. Kita ketik semua 40 titik koma list add 50, kemudian titik koma, lalu print out untuk tambahan hasil dari linked list. Nanti saya tambahkan isi dari linked list titik 2, kemudian for in integer element list, kemudian tambah kurung sistem out print element.
Lalu jalankan aplikasi. Kemudian muncul isi dari linked list 10, 20, 30, 40 sesuai dari permintaan, yaitu buatlah deklarasi linked list yang memiliki list 10, 20, 30, 40, dan 50. Sekian, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.